Jadi di dalam Kejaksaan Agung ada yang membocorkan, di dalam kepolisian ada yang membocorkan. Betul-betul Presiden Jokowi itu seperti menaruh bom waktu. Sekarang meledak-meledak semua ini. Penggeledahan ini yang terarah pada Jampitsus. Berita terbaru yang sangat menggemparkan terkait penggeledahan dan terungkapnya bunker di kediaman Jampitsus. Apakah ini merupakan bom waktu untuk Jokowi yang akhirnya satu persatu meledak? Penggeledahan dan terungkapnya bunker di kediaman Jampitsus, ada sebagian masyarakat menanggapi kabar ini sebagai awal terungkapnya bagian kecil dan akan menjadi jembatan membongkar kasus yang lebih besar, yaitu bunker raksasa milik Jokowi. Febri Adriansyah diangkat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pengangkatannya tertuang dalam keputusan Presiden Kepres nomor 181/TPA tahun 2021 yang disahkan pada 31 Desember 2021 atas usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Apakah terungkapnya bunker Jampitsus Febri Adriansyah ini akan menjadi suatu titik terang terbongkarnya kasus lain dan isu terbesar mengenai desas-desus bunker raksasa yang ada di rumah Jokowi, seperti yang pernah dilontarkan Betor Suryadi bahwa di rumah Jokowi ada bunker raksasa yang isinya tak tanggung-tanggung. Ada ribuan triliun uang di dalam bunker tersebut. Ada bunker di bawah itu sekian triliun. Kalau nggak percaya saya bongkar. Kalau info uang bunker itu pada waktu Jokowi gubernur, ada satu di antara kawan-kawan yang deket ya. Itu kalau malam bawa pakai mobil Innova hitam, di dalamnya cover, bawanya ke Solo. Apakah itu dari reklamasi atau itu dari pembebasan? Waktu Jokowi presiden itu Pak ya? Ya, gubernur. Kalau gubernur aja udah begitu. Kalau waktu Jokowi Dia orang di pinggir kali, tiba-tiba berkuasa. ya Duitnya datang sendiri. Jadi ada kalimat kalau udah jadi pemimpin, uang itu datang. Hal ini tentunya masih perlu dikaji dan belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Isu bunker ini dikait-kaitkan dengan dugaan korupsi Jokowi yang pernah dilaporkan ke KPK. Selain itu, terdapat tuduhan dari pegiat anti korupsi seperti Ubaidillah Badrun yang pernah melaporkan dugaan tindak pidana pencucian uang dan KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme yang melibatkan anak-anak Jokowi dengan relasi bisnis tertentu. Namun, laporan tersebut belum pernah terbukti secara hukum sebagai bentuk penerimaan gratifikasi oleh Jokowi sendiri. Akan tapi, laporan tersebut mandek dan tidak ada tindak lanjut dan tidak ada kabar hingga saat ini. Jokowi dan keluarganya juga beberapa kali dilaporkan ke KPK oleh sejumlah elemen masyarakat, yaitu laporan aktivis 1998, Nurani 98, pada Januari 2025. Kelompok aktivis melaporkan Jokowi dan keluarganya ke KPK atas dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Dengan merujuk pada temuan Lembaga Investigasi Internasional OCCRP. Laporan ini menuntut pengusutan harta kekayaan keluarga mantan presiden tersebut. Sebelumnya, pada awal masa kepemimpinannya di tingkat nasional, Jokowi juga sempat dilaporkan ke KPK oleh warga terkait dugaan korupsi dana pendidikan di Solo dan penjualan aset daerah saat ia masih menjabat sebagai wali kota Surakarta. Sudah tidak jadi rahasia dan tidak jadi hal pemberitaan aneh. Indonesia selalu ribut tentang uang dan uang. Ribut uang dan uang tersebut bukan karena uang negara akan dibagikan ke rakyat untuk mensejahterakan masyarakatnya. Akan tetapi meributkan tentang uang negara yang dikorupsi. Mereka para oknum pejabat berlomba-lomba bagaimana caranya agar bisa maling uang negara, akan tetapi dengan cara aman dan tidak terbongkar. Para koruptor melibatkan orang-orang penting dan orang terdekat di sekitar, bahkan kelompoknya, untuk memuluskan perbuatan bejatnya. Sebenarnya munculnya fenomena-fenomena korupsi baru akibat tergiur atau meniru koruptor lain adalah pola yang sangat umum dalam kriminologi dan dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau penularan perilaku. Saat seseorang melihat rekan sejawat, atasan atau politisi berhasil melakukan korupsi dan menikmati kekayaan tanpa langsung ketahuan, hal ini menciptakan ilusi bahwa tindakan tersebut adalah hal yang lumrah di lingkungan mereka.
Maka tak heran jika koruptor semakin menjamur dan bertambah banyak, walaupun hampir setiap hari ada saja yang kena operasi tangkap tangan KPK atau OTT pun mereka tak ada kapoknya. Justru penasaran tergiur dengan beberapa koruptor yang tidak terendus oleh penegak hukum. Buat para koruptor, kapan lagi bisa menikmati uang rakyat dan uang negara jika tidak saat ini selagi ada kesempatan? Sedangkan uang negara, uang rakyat tentunya jumlahnya tidak terhitung banyaknya di negara kita yang kaya raya ini. Para tikus-tikus yang berlabel pejabat dan berdasi itu setiap harinya melirik mencari celah bagaimana caranya agar bisa melakukan korupsi. Pejabat lain pun bisa, kenapa dirinya tidak? Jika memang ada kesempatan yang baik dan kesempatan strategis yang dinilai aman. Dampak dari koruptor jelas merugikan masyarakat yang selama ini masyarakat hanya dikasih jatah terus-menerus, bukan jatah kesejahteraan dari pemerintah, kan, tapi jatah pajak yang terus melonjak. Sudah bukan hal yang aneh dan mengagetkan lagi korupsi terjadi dimanapun saja, dari kalangan pejabat tinggi bahkan pejabat daerah dan pejabat sipil pun itu bisa terjadi. Dan itu pun sering terjadi tidak adanya rasa efek jera terhadap pelaku-pelaku koruptor. Bagaimana mereka akan jera jika penegakan hukum di negeri kita pun masih berpihak kepada koruptor? Vonis rendah, undang-undang dan sanksi pidana pun menguntungkan koruptor. Dari situlah penyebab menjamurnya koruptor dan tidak akan ada berhentinya pelaku koruptor. Inilah penyebab koruptor Indonesia terus bertambah karena lemahnya efek jera akibat vonis pengadilan yang ringan, rendahnya independensi penegakan hukum, serta banyaknya celah dalam sistem tata kelola pemerintahan. Budaya permisif masyarakat belum disahkannya regulasi kunci seperti RUU perampasan aset semakin menyuburkan praktik ini. Faktor internal, dorongan dari dalam diri individu seperti sifat serakah, gaya hidup konsumtif, serta moralitas yang lemah. Faktor eksternal, dorongan dari luar seperti sistem hukum yang lemah, aspek sosial, serta peluang atau kesempatan yang tercipta akibat celah birokrasi. Efek jera yang sangat minim. Hukuman bagi para koruptor di Indonesia tergolong rendah dengan rata-rata vonis hanya sekitar 3 tahun 7 bulan penjara. Selain itu, praktik obral remisi seperti pemotongan masa hukuman juga turut melemahkan efek jera bagi pelaku. Lambatnya pengesahan regulasi anti rasuah atau RUU perampasan aset yang sangat krusial untuk merampas harta kekayaan hasil korupsi belum juga disahkan, sehingga potensi kerugian negara sulit dipulihkan secara maksimal. Jadi memang masih ada problem penegakan hukum di negeri kita ini. Independensi aparat penegak hukum masih sering dipertanyakan akibat intervensi politik. Masalah kesejahteraan, pengawasan dan reformasi internal lembaga penegak hukum juga masih menjadi tantangan besar. Sistem pemilu yang berbiaya tinggi, sistem politik demokrasi transaksional atau biaya tinggi kerap memaksa para calon kepala daerah maupun politisi untuk mencari dana ilegal guna mengembalikan modal kampanye setelah terpilih. Adanya korupsi baru karena tergiur dengan koruptor lain. Fenomena korupsi baru akibat tergiur atau meniru koruptor lain adalah pola yang sangat umum dalam kriminologi dan dikenal sebagai teori pembelajaran sosial atau penularan perilaku atau contagion. Saat seseorang melihat rekan sejawat, atasan atau politisi berhasil melakukan korupsi dan menikmati kekayaan tanpa langsung ketahuan, hal ini menciptakan ilusi bahwa tindakan tersebut adalah hal yang lumrah di lingkungan mereka. Kenapa koruptor baru tergiur? Karena munculnya kasus-kasus korupsi yang terinspirasi atau melibatkan jaringan dari koruptor sebelumnya, biasanya didorong oleh beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika pelaku melihat orang lain di sekitarnya sukses dengan cara curang, batas moral menjadi kabur. Kejahatan dianggap sebagai hal yang biasa atau norma baru di dalam kelompok tersebut. Rasa takut tertinggal atau merasa rugi relatif
deprivation ketika melihat pihak lain mendapatkan keuntungan besar dengan mudah dan cepat. Ada juga pula jaringan korupsi berjamaah. Koruptor lama sering kali menarik atau mengajarkan pihak baru ke dalam sistem untuk memuluskan modus operandinya yang lebih besar. Keberhasilan koruptor sebelumnya menjadi cetak biru bagi pelaku baru. Kepercayaan diri yang keliru. Pelaku baru sering merasa bisa lolos atau lebih pintar dari pendahulunya dalam menyembunyikan barang bukti atau aliran dana. Dampak penularan korupsi: saat korupsi menular dari satu pelaku ke pelaku lainnya, beberapa kerusakan sistemik langsung terjadi. Pencucian uang yang meluas. Pelaku biasanya akan melibatkan lebih banyak orang seperti keluarga atau bawahan untuk menampung atau menyamarkan uang hasil kejahatan. Kerusakan kelembagaan total, menjadikan korupsi sebagai budaya operasional suatu instansi, sehingga pelayanan publik atau pengelolaan dana negara hancur secara menyeluruh.